Saya tahu ini kan program Pak Presiden. Pak Presiden tuh sangat mencintai anak-anak. Udah di kepalanya itu anak-anak, rakyat tuh udah di situ aja gitu loh. Karena sebetulnya kan kalau Mbak tadi pandang, oh ini program ini kan bagus untuk mencerdaskan anak bangsa. Enggak sekedar itu. Tidak hanya itu. Membuka lapangan kerja. Mbak, kalau ada 30.000 ini, 1,5 juta tenaga kerja akan terserap langsung. Itu baru dari dapur. Kenapa? Masing-masing dapur itu membutuhkan tenaga 50 orang. Lalu yang tidak langsung, saya kasih contoh misalnya tukang tempe. Ini benar cerita terjadi. Tukang tempe ini berjualan di Cilengsi. Dia tadinya hanya berjualan suami istri. Dia bekerja yang mengerjakan berdua. Lalu dia mendapat sekarang orderan dari salah satu dapur di daerah Depok. Dia sekarang mempekerjakan 5 orang. Wow. Itu baru saya bicara satu tukang tempe. Berapa yang akan nambah tenaga lagi tukang ayam, tukang telur, pedagang sayur, semua penyerapan tenaga kerjanya jelas. Sangat jelas. Real. Jadi bukan hanya kalau saya hitung sekarang per hari ini 9.000 lebih. Itu kan Mbak kalikan 59, 450.000 tenaga kerja sekarang. Itu belum yang tadi tidak langsung. Kita COVID luar biasa, teman-teman yang tadinya punya kerjaan pada nggak punya kerjaan di PHK. Ini ini terbuka lebar. Bahkan tadi saya ngomong ke media, kami membutuhkan ribuan ahli gizi sekarang karena kami ini kehabisan ahli gizi. Monggo, kami butuh ribuan chef karena kami mewajibkan seluruh dapur-dapur harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Ini kan peluang kerja dan jangan lupa ini jalan tol mengatasi pengentasan kemiskinan. Itu dia. Bu Nani, mohon maaf saya potong. Menyangkut seperti yang Anda sampaikan tadi soal banyaknya kemudian kebutuhan chef di sana dan juga ahli gizi. Ini yang juga dipertanyakan, Bu. Ini chef yang Anda maksud ini apakah memang orang yang betul-betul melakukan pendidikan, sertifikasi sekolah memasak yang tentunya kalau kita lihat di sejumlah daerah kan banyak ya Bu ya catering dengan tukang masak yang memang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Ini berbeda kan dengan chef sangat yang Anda maksud beda ini? Karena gini, banyak orang bisa memasak. Ya, misalnya ya tukang masak catering dan sebagainya. Tapi belum tentu dia mengerti teknik pada saat memasak besar dan harus dalam waktu yang singkat. Kemudian sekaligus ya kan. Gitu. Suhu yang harus dipersiapkan. Jadi misalnya suhu yang harus dipersiapkan. Kalau menggoreng itu harus seperti ini tekniknya. Alat masaknya harus menggunakan yang seperti ini. Kemudian bahan yang tidak bisa, ini nggak bisa dicampur dengan ini karena nanti cepat basi. Itu kan chef yang tahu. Karena mereka emang benar-benar sekolah di situ. Dia kan punya sertifikasi. Dia kan pendidikannya kayak misalnya Mbak sebagai jurusan ekonomi akuntan. Mbak kan belajar terus soal akuntansi. Tapi kalau coba gimana saya misalnya jurusan biologi mau mengerjakan akuntansi kan juga nggak pinter Mbak gitu. Ya kan bisa tapi pasti nggak pinter Mbak. Sama orang banyak mungkin malah masakannya lebih enak ibu-ibu yang dari catering mungkin, tetapi mungkin teknik-teknik agar tidak cepat basi, agar tidak menimbulkan keracunan, itu kan yang mengerti kan atau yang lebih paham kan seorang chef. Gitu. Kemudian muncul pertanyaan dari publik Bu, kalau kemudian memang chef yang Anda maksud itu yang kemudian harus ditempatkan di setiap dapur 2 orang, budgetnya ada Bu? Kan gini, ada dong, kan gini, makanya kita minta chef tadi. Nanti saya jelaskan sebetulnya komposisi supaya menjadi juga nggak jadi isu yang wah ini chef itu satu dibayar oleh BGN melalui namanya dana operasional yang masuk karyawan. Ada lagi satu yang sekarang ada ketentuan kita tambahkan lagi harus punya chef itu yang dibayar oleh pihak mitra yayasan. Mitra kan sudah dapat pembayaran untuk kita sewa gedung, lahan, ompreng, peralatan. Ya tolong keluarin dong, ya kan? Lo juga keluarkan juga untuk membayar chef ini. Kenapa harus 2? Biar ada saling mengingatkan. Kan ini kan dari pihak BGN, nah ini dari pihak mitra. Ya ini masaknya yang bener nih. Ini salah nih kamu gitu. Jadi tapi kalau satu dia bisa menguasai. Check and balances. Iya. Jadi kalau satu kan bisa mendominasi. Aduh, kita masak jam 8 aja soalnya ngantuk nih kalau jam 2. Kan jadi nyalain SOP. Karena kebanyakan yang terjadi saat ini kan karena banyak yang
menyalahi SOP gitu. Artinya budgetnya ada Ibu, dan budget nggak mungkin sedikit dong, mereka sekolah juga mahal-mahal gitu. Ya ada dan banyak sekali yang sudah memakai. Jadi bukan ketentuan. Sekarang udah banyak. Mungkin bisa sampai yang di kota-kota besar sudah pakai chef. Mohon maaf karena banyak yang meragukan Bu. Emang ada chef yang mau kerja di dapur MBG, berapa gajinya gitu? Yang disebut chef itu karena bayangannya Mbak kan yang di TV-TV yang mahal-mahal. Publik seperti itu. Nah, tapi chef ini kan banyak. Nih saya kasih contoh ya. Ada dapur nih di Ngawi sana. Chefnya bekas dari Aston. Aston mana? Aston sebuah hotel di Madiun misalnya. Nah kan ada juga dia itu chef itu dari mana? Bekas dari kafe ini pindah gini. Ya kan kita sebut chef meskipun enggak ini. Ya gitu. Banyak sekali dan sekarang kan banyak sekolah-sekolah kuliner. Justru ini membuka peluang untuk teman-teman yang lulus kuliner ya jadi chef dan mungkin belum dapatkan pekerjaan karena banyak sekali. Ya kan? Nah itu dia, artinya Bu kalau sebenarnya kemudian sudah lengkap begitu ya dalam suatu dapur, sudah terdapat chef di sana dan bahkan juga sudah ada ahli gizi di sana. Akankah kemudian ini dipastikan betul-betul program MBG ini bisa sukses di satu tempat? Pengawasannya seperti apa? Nah ini dia ya, kami sih maunya zero accident ya. Zero nggak ada lagi. Ya, kita nggak ada yang mau tentu ini terjadi. Ada yang mau lah Mbak, nggak. Siapa mau tiap hari saya diwawancara dari pagi sampai malam? Siapa mau melihat anak-anak yang digotong-gotong seperti itu? Hah? Mbak udah punya anak? Sudah Bu, satu. Sedih nggak kalau anaknya sakit? Pasti Bu, saya melihat beberapa anak yang kemudian harus digotong dari sekolah ke rumah sakit. Saya bayangkan kalau itu anak saya, anak kita, anak-anak kita semua lah. Ya, kita anaknya panas saja sudah stresnya bukan main. Nah ini diduga mengalami keracunan. Kan kalau orang begitu ngomong keracunan kan pikirannya sampai kemana-mana, ya kan? Jadi kami harus terus ini melakukan berbagai perbaikan dan salah satu chef itu kan cuma salah satu. Kami juga sekarang kan tegas pada mitra. Mulai tadi malam kita keluarkan surat. Harus punya beberapa sertifikasi yang arahnya kepada higien terus kemudian juga arahnya pada kedisiplinan mereka juga harus. Jangan main-main loh. Saya ini baru 1 minggu, tapi akan terus memantau. Nah, bagaimana dapur-dapur ini operasional. Itu dia Bu, mohon maaf kami harus kemudian bertanya secara bertubi-tubi kepada Anda yang baru 7 hari menjabat ini. Tapi karena banyak yang menyatakan ya Bu, tidak hanya 1-2 pihak saja. Ini pengawasannya carut marut MBG ini Bu. Ya itu kan harus diakui. Saya ini kan orang yang tidak mau, enggak bisa lah. Ya kan? Memang kami salah. Dan kami mengambil tindakan tegas terhadap para pengawas dan termasuk SPPI-nya. Para SPPI yang sekarang dapurnya mengalami masalah, kan kami nonaktifkan.